Shalom saudara, puji Tuhan tidak terasa bahwa kita sudah menjalani 4 bulan selama ini beribadah di rumah kita masing-masing. Dan inilah hari yang terakhir ya di minggu keempat bulan Juni ini. Kita akan kembali beribadah untuk minggu depannya. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca satu perikop firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ayat 5. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan kaki di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyalah, enyalah, engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malam karena engkau telah seorang penumpah darah. Ayat 9. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Ayat 13, demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu, dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia di Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Dari perikop yang ada, saya mengangkat satu judul, menilai dengan bijak. Bapak Ibu, kalau kita hidup ya dalam kehidupan kita, seringkali kita melihat ada banyak penilaian orang. Ada orang yang suka-suka memberi penilaian terhadap kehidupan seseorang. Ada yang berkata, kalau hidupnya berkenan kepada Tuhan, itu ditandai dengan hartanya makin bertambah, tubuhnya sehat, seluruh keluarganya dalam keadaan baik. Tidak ada yang ditimpa dengan kemalangan. Nah, ketika hidup seseorang berkekurangan, ya keluarganya berantakan mungkin, atau menginap penyakit tertentu yang mematikan, orang cenderung menilai bahwa Tuhan tidak berkenan kepada orang ini. Atau dikatakan, atau hidupnya mungkin terkutuk dari Tuhan. Nah, inilah sifat manusia, saudara, yang seringkali memberi penilaian. Tetapi belum tentu apa yang dikatakannya itu benar adanya, saudara. Sebagai anak Tuhan, saudara, kita harus belajar menilai dengan bijak. Hari ini kita akan belajar 2 penilaian. Bagian pertama, saudara, penilaian manusia tanpa melibatkan Tuhan. Ayat 7, beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, enyalah, enyalah, engkau penumpah darah orang Dursila, Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malam karena engkau seorang penumpah darah. Saudara lihat, Simei bin Gera itu seorang Benyamin, memang seorang dari keluarga Raja Saul ya, yang waktu itu Raja Daud telah menggantikan Raja Saul ya. Nah, ia terus mengutuki Daud ya ketika Daud meninggalkan Yerusalem untuk meloloskan diri dari Absalom. Siapa Absalom? Absalom adalah
anak kandung Daud sendiri yang saat itu mengadakan kudeta kepada ayahnya sendiri, saudara. Nah, Simei itu tidak henti-henti terus melontarkan kata-kata kutuk ketika ia melihat Daud melarikan diri dari istana, ya. Oleh karena kudeta dari anaknya sendiri Absalom. Nah, menurut Simei, hari itu adalah hari pembalasan Tuhan kepada Daud atas dosa-dosanya terhadap keluarga Saul. Apa yang terjadi pada Daud itu memang adalah hukuman dari Tuhan, namun bukan atas keluarga Saul. Kita tahu sendiri bahwa Daud tidak terlibat dalam menghancurkan atau membunuh dari Saul, saudara, ya. Kalau kita belajar lebih teliti dari firman Tuhan yang ada, itu bukan karena atas keberdosaan terhadap keluarga Saul, melainkan itu adalah perzinahan yang Daud lakukan terhadap Batsheba, saudara, ya. Lihat. Nah, seringkali orang mengutuk itu tanpa memikirkan, ya, apa sebenarnya yang terjadi, ya. Dia membuat penilaian sesuka-sukanya. Begitu juga dengan Abisai, ya, anak Zeruya. Dikatakan ayat 9, si Zeruya berkata kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku? Izinkan aku menyeberang dan memenggang kepalanya." Ini seorang panglima militernya Raja Daud, saudara. Dia saja sudah tidak tahan, saudara, ya, mendengarkan ejekan yang dilontarkan oleh Simei. Dia katakan, "Izinkan saya menyeberang dan memenggal kepala." Simei yang terus-menerus melontarkan kutukan kepada Daud, saudara. Lihat, saudara, orang boleh saja membuat penilaian tertentu, ya, saudara. Sebagai anak Tuhan, kita harus belajar bahwa kita harus berhati-hati dalam memberi penilaian kepada seseorang atau memberi penilaian kepada segala sesuatu. Karena penilaian yang secara manusiawi kita, ya, tanpa melibatkan Tuhan itu cenderungnya salah, saudara. Ya, kalau kita melihat lebih jauh di pasal 19, ya, 2 Samuel pasal 19, kalau kita membaca di ayat 18 sampai 20, kita akan melihat dan menemukan bahwa Simei sendiri, ya, telah mengakui kesalahannya, ya. Dia sujud menyembah, memohon ampun kepada Raja Daud atas segala kesalahan yang telah dia buat, saudara. Nah, ini, saudara, seringkali penyesalan itu terjadi belakangan, ya. Sudah kita lakukan, sudah action dulu, baru kita menyadari itu salah adanya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam menilai sesuatu atau menilai seseorang? Bagian kedua, saudara, penilaian manusia dengan melibatkan Tuhan. Ayat 10, "Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang ini pada hari ini." Saudara, lihat, Daud mempunyai sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dia katakan kalau memang itu, ya, kutukan yang dilontarkan oleh Simei itu adalah kalau dia melakukannya itu, mungkin itu dari Tuhan, ya sudah, biarkan saja. Walaupun sebenarnya dia punya kekuasaan untuk melawan saudaranya, tetapi dia memilih untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Orang bilang udah jatuh ketimpa tangga lagi. Nah, ini kondisi yang dihadapi oleh Raja Daud, ya, saudara. Sudah harus menghadapi kudeta dari anaknya sendiri, ya. Dia harus melarikan diri dari istana, kemudian ketemu dengan Simei ini yang melakukan kutukan terhadap dia, tetapi dia memilih untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, ya. Dia meyakini bahwa kalau memang itu dari Tuhan, ya sudah, biarkan saja. Dia memilih untuk berdiam diri dan merendahkan hati dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Menanti, katanya apa?
biarlah Tuhan memperhatikan kesengsaraanku ini. Jadi di dalam kejatuhannya, ya, ditimpa tangga lagi, ya, udah jatuh ditimpa tangga lagi, dia memilih berdiam diri di bawah kaki Tuhan, menanti bahwa Tuhan akan melakukan yang baik kepadanya, saudara. Inilah sikap yang luar biasa, saudara, yang dimiliki oleh Daud, ya. Seharusnya dia punya hak untuk membalas. Bahkan dia bisa memenggal kepalanya Simei, tapi ia tidak lakukan, saudara. Dia sanggup merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, saudara. Kalau seringkali kita melihat keadaan di dunia ini, ya, orang-orang di sekitar kita, biasanya kalau orang sudah jatuh, saudara, ya, terus ditimpa tangga lagi seperti ini, pasti akan naik darah, saudara. Naik emosinya, kemudian bereaksi untuk melawan, membalas, membuat sesuatu yang lebih anarkis lagi. Tapi hari ini kita belajar dari sikap dan teladan Daud. Dia sangat merendahkan hati dan mengandalkan Tuhan, saudara. Dia katakan, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku, ya, dan Tuhan akan membalaskan yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang ini pada hari ini. Suatu penderitaan, saudara, apabila dijalani dengan ketabahan dan sukacita, saudara, dapat menjadi berkat karena memberi kekuatan bagi orang-orang yang mengalami situasi serupa, saudara. Sebaliknya, kalau mendapatkan kekayaan dan kesejahteraan, apabila kita tidak waspada, saudara, malahan itu akan menjerat kita ke dalam dosa tertentu, saudara. Hari ini mari kita belajar, saudara, menilai seseorang atau menilai segala sesuatu harus dengan bijak, dengan mengandalkan Tuhan, dengan melibatkan Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang semakin bijaksana. Amin, saudara. Jikalau hari ini, saudara, kita kedapatan nih, orang-orang lain juga sedang melakukan penilaian yang salah terhadap diri kita, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara, supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan dengan berjalannya waktu, saudara, kita akan mampu membuktikan, menunjukkan kepada mereka bahwa yang mereka nilai itu adalah salah adanya. Amin, saudara. Tetapi dengan catatan, selagi kita melakukan hal yang benar di mata Tuhan, amin, jangan takut dengan penilaian orang lain, asalkan kita berlaku benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ada seorang bapak tua, saudara, yang waktu dia menaiki bus, ya, di suatu tempat. Nah, saat dia menginjakkan kakinya, ya, ke tangga bus itu, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh, saudara. Sementara waktu itu pintunya sudah tertutup dan bus itu langsung jalan, saudara, ya. Akhirnya si bapak tua itu tidak bisa lagi memungut sepatu yang terlepas tadi. Nah, dengan tenang si bapak tua itu melepaskan sepatunya yang sebelahnya, saudara, dan melemparkannya keluar jendela. Ternyata, saudara, di dalam bus itu ada seorang pemuda, ya, yang duduk dalam bus itu melihat kejadian itu. Dia berkata dalam hatinya, Pak tua ini sudah pikun kah? Kok sepatunya dibuang? Saudara lihat bahwa pemuda ini, ya, sudah membuat satu penilaian, saudara, di dalam hatinya. Dalam hatinya dia katakan, jangan-jangan Pak tua ini, ya, orang kampung kali, ya, yang tidak terbiasa memakai sepatu, ya, atau yang hari-harinya cuma bisa nyeker, ya, kaki ayam saja. Nah, dan anak muda ini merasa penasaran, saudara. Akhirnya dia memberanikan diri bertanya kepada bapak tua itu, Pak, mengapa bapak melemparkan sepatu yang sebelah itu keluar? Si Pak tua itu sambil tersenyum, kemudian dia katakan, anak muda, siapapun yang menemukan sepatuku, ya, supaya dia bisa memanfaatkannya, itu adalah sepatu baru loh. Dan masih bagus, ya, baru saya beli beberapa hari yang lalu. Saudara lihat, ya, suatu penilaian yang berbeda antara kedua orang ini, saudara. Pak tua katakan, ya, jangan sampai sepatuku itu kehilangan pasangannya. Sepatu itu adalah pasangan yang terbaik, saudara. Coba perhatikan saja, katanya. Bentuk pasangannya, ya, tak persis sama, namun serasi, ya, saat dipakai berjalan gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama, kiri kanan, saudara. Tak penting menunjukkan, tak penting menuntut untuk
berganti posisi namun saling melengkapi, ya. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Satu naik tangga, pasangannya mengikuti, saudara. Bila yang satu hilang, yang lain tidak memiliki arti lagi, saudara. Si anak muda itu makin penasaran, ya. Kemudian dia katakan, tapi Bapak kok tidak kelihatan susah setelah kehilangan sesuatu, ya, atau sepatu itu, walaupun itu adalah sesuatu yang punya nilai yang tinggi. Akhirnya Pak tua itu tersenyum dan dengan santai dia katakan, anak muda, ketahuilah, katanya, ya, harta itu cuma titipan, nyawa juga pinjaman, saudara. Kehilangan tidak bisa pilih-pilih, ya. Bisa kehilangan siapa saja, bisa kehilangan apa saja dan kapan saja. Musibah, berkat, ya, atau berbuat salah itu mungkin bisa kita alami, ya. Kita harus bersyukur, ya. Bersyukurlah bagi orang yang beriman karena diberikan cara menghadapinya. Saudara, ini menjadi catatan kita, dikatakan bersyukur bagi orang yang beriman, ya, yang mempunyai beriman kepada Yesus, ya, diberi cara untuk menghadapinya. Dapat musibah supaya apa? Kita bisa bersabar. Dapat berkat supaya apa? Supaya kita bersyukur. Berbuat salah supaya apa, saudara? Kita segera bertobat. Saudara lihat, ada dua penilaian yang berbeda dari kedua orang ini, ya. Ketika sesuatu terjadi, ya, dari dalam hidup Bapak ini, ya, kalau kita mau katakan, ya, Pak tua ini sudah jatuh kemudian ditimpa tangga lagi, ya. Udah sepatunya terlepas satu dan dia harus dengan rela membuang sepatu yang sebelahnya lagi. Saudara lihat, dengan situasi, ya, kondisi yang dia hadapi, Pak tua ini sanggup, ya, membuat penilaian yang berbeda dalam hatinya, saudara, dalam pemikirannya. Inilah yang harus kita jalani dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Segala sesuatu boleh menimpa dalam hidup kita, segala sesuatu hal yang buruk sekalipun boleh kita alami, tetapi penilaian kita harus tetap benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Buatlah penilaian yang benar bersama dengan Tuhan, dan itu akan memampukan kita melakukannya dengan baik, dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin bijak dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu atau kepada orang lain. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kembali Bapak Ibu sekalian bahwa tanggal 5 Juli kita akan kembali beribadah di gedung gereja atau di GBI BCS dengan ibadah singkat 1 jam saja, ibadah pagi jam 11 sampai jam 12, kemudian ibadah malam kita buka jam 6 sore sampai jam 7. Saya undang Bapak Ibu kembali lagi, kita akan beribadah bersama di GBI BCS, tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ada, ya, menjaga jarak, ya. Kursinya akan kita atur untuk terpisah satu sama lain, akan ada jarak tertentu. Baik Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat bagi kita semua. Amin.